Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Insyaallah kita lanjut mengkaji menelaah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Alhamdulillah kita sampai di halaman 136. Halaman 136 kita membahas tentang batasan mengambil keuntungan. Dengan judul batasan mengambil keuntungan. Berapa sih sebenarnya batasan seorang muslim itu ketika berdagang boleh mengambil keuntungan? Nah, mungkin sebelum kita bacakan materinya saya akan jelaskan terkait masalah batasan mengambil keuntungan. Pertama yang harus diperhatikan adalah produk, jenis barangnya. Biar sederhana, biar mudah ya. Produk itu kita bagi dua dulu. Yang pertama adalah produk yang memiliki harga pasar. Sudah memiliki harga pasar, bahkan sampai pemerintah pun turut campur mengatur harganya. Mungkin kalau di bungkus-bungkusnya tuh beberapa produk itu yang sudah memiliki harga pasar itu ada nanti HET, harga eceran tertinggi. Dan beberapa produk ada pemerintah itu sampai turun tangan untuk mengatur harga dari barang-barang tadi. Nah, untuk barang yang sudah memiliki harga pasar, yang bahkan pemerintah pun ikut campur mengaturnya, maka ini ada nanti batasan mengambil keuntungannya. Kalau mengambil keuntungan untuk produk jenis pertama ini melebihi normal, itu nanti terjadi tindakan ghaban, penipuan dari sisi harga yang berkonsekuensi si pembeli ini mendapatkan khiyar ghaban. Hak khiyar apakah jadi lanjut transaksi atau membatalkan transaksi karena adanya pembodohan, tindakan pembodohan dari sisi harga. Itu yang pertama. Yang kedua, ada barang ini tidak memiliki harga pasar. Barang yang kedua, barang yang tidak memiliki harga pasar. Uh, Barang ini ya seperti barang kerajinan, barang-barang yang di custom, ini tidak memiliki harga pasar. Untuk barang yang tidak memiliki harga pasar, maka pedagang itu boleh mengambil keuntungan besar, bahkan sampai 100%, bahkan sampai lebih dari 100%. Untuk barang-barang yang tidak memiliki harga pasar. Contoh, atau barang yang tidak memiliki harga pasar itu misalnya menjual minum-minuman, menjual minum-minuman, air-air minum. Kita ambil aja lah mungkin di warung, di kedai itu ada es teh atau teh hangat. Nah, itu kan kadang dijual 5.000, bisa lebih 5.000. Itu kita lihat modalnya atau HPP ya, harga pokok produksinya itu berapa? Ya cuma air hangatnya, air mendidih. Itu pun tidak boleh pakai air mineral ya, dengan air galonan, dimasak mendidih, kemudian gula ya satu gelas itu ya tidak tahu juga nih ya berapa sendok gulanya, satu setengah mungkin ya. Kemudian teh celupnya dia beli yang rentek, yang kotak-kotak itu, dicelup-celupkan satu, eh, yang satunya. Nah, itu nanti dia jual bisa 5.000, bisa 7.000. Nah, seperti jual teh hangat, teh manis ini di warung, itu jelas untungnya bisa lebih dari 100%. Katakanlah modalnya dari 1.000 rupiah, dia jual 5.000, itu untungnya berarti 400%. Untungnya 400%.
Nah, itu contohnya. Dan yang ya seperti minuman-minuman dikasih nanti pakai bahasa Inggris dia iced tea with bla bla bla. Nah, nanti bisa dijual 10.000, 20.000 sampai ya 40.000 gitu ya. Itu kurang lebih. Contoh barang yang tidak memiliki harga pasar, maka bisa mengambil keuntungan 100% bahkan lebih dari 100%. Beda dengan barang yang punya harga pasar, misalnya minyak eh, goreng, apalagi minyak goreng untuk rakyat ya. Itu jelas dia diperhatikan oleh pemerintah, harga-harganya bagaimana diatur harganya. Jadi itu dulu. Untuk batasan materi, batasan mengambil keuntungan, pahami barangnya dulu. Ini barang tipe kal barangnya yang sudah memiliki harga pasar, atau bahkan sampai pemerintah ikut campur mengaturnya, atau harga yang belum memiliki harga pasar, yang tidak memiliki harga pasar sehingga dia bisa jual bagaimana sesuai kehendak dia. Kita lihat materinya. Seringkali masyarakat mempertanyakan, bolehkah menjual barang dengan keuntungan lebih dari 100%? Kan itu pertanyaannya ya. Boleh nggak ya jual itu keuntungannya lebih 100%? Tadi materinya sudah kita singgung di awal. Bahkan sebagian orang beranggapan bahwa mengambil keuntungan lebih dari 100% itu termasuk tindak kezoliman bagi konsumen. Ternyata, oh, ngambil keuntungan di atas 100% ini zolim. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ada yang sampai ke level zolim, yaitu untuk barang yang memiliki harga pasar, diambil untung 100%. Misalnya minyak. Maaf ya, kita sebut brand. Minyak goreng itu minyak kita. Minyak kita itu kan minyak bantuan. Nggak, bukan bantuan ya, dibilang subsidi, bisa lah. Ada bentuk kerjasama ya, pemaksaan dari pemerintah terhadap pabrik-pabrik minyak goreng yang ada di seluruh Indonesia dari beragam brand itu. Masing-masing pabrik itu harus menyediakan kuota untuk masyarakat Indonesia dengan harga yang tadi tuh harganya saya tidak tahu pula itu eh, seliter berapa, pokoknya terjangkau sekali. Karena itu yang pemerintah turut campur, maka ditekanlah ya, ada perjanjian dan ditekanlah brand-brand minyak goreng terkenal yang ada di Indonesia ini untuk memproduksi juga lah beberapa sebanyak kuota yang ditetapkan untuk minyak kita ini. Ini kan murah, terjangkau, karena pemerintah bantu juga. Untuk produk yang seperti minyak tadi, kalau katakanlah dia jual 18.000. Nah, kalau ada orang yang ambil untung 100%, misalnya tiba-tiba dia jual 30.000, lebih 30.000, wah ini tentu tindakan kezaliman, karena harga-harganya sudah diatur oleh undang-undang. Ada pasal-pasal yang mengatur ini harganya sekian, distributor satu jual sekian, distributor dua jual sekian, distributor tiga jual sekian, jual lebih mahal, itu jelas itu satu kezaliman. Kita lihat lagi, bahkan sebagian orang beranggapan bahwa mengambil keuntungan lebih dari 100% termasuk kezaliman bagi konsumen. Ya, tergantung produknya. Sehingga harga jual tidak boleh dua kali lipat dari harga modal yang dikeluarkan untuk pengadaan barang. Nah, ini sekali lagi tergantung perincian barang yang saya sampaikan di awal. Karena kita berbicara tentang hukum, tentu semua ada standarnya. Sebagai mukmin, kita wajib mengembalikan standar itu kepada dalil dan praktek transaksi yang ada di masa salaf atau keterangan para ulama fikih dan bukan kepada perasaan sebagian masyarakat. Jadi sebenarnya boleh nggak ngambil untung 100% ini? Atau itu kezaliman? Nah, itu kembali kepada dalil atau praktek transaksi yang berlaku yang telah dipraktekkan di masa silam oleh kaum salaf, bukan berdasarkan persangkaan atau masyarakat dengar-dengar saja, bukan. Nah, kemudian setelah kalau yang tadi kita rinci produk itu ada yang namanya produk yang memiliki harga pasar, ada produk yang tidak memiliki harga pasar. Nah, sekarang ada lagi hal atau dua hal yang harus diperhatikan agar paham materi ini.
Bedakan antara ada istilahnya harga pasar, ada istilahnya keuntungan. Nah, berapa harga pasar, berapa kita ambil keuntungan. Nah, ada istilah harga pasar, keuntungan. Harga pasar adalah standar harga yang berlaku di masyarakat untuk suatu barang tertentu. Itu harga pasar. Harga yang berlaku di tengah masyarakat untuk suatu barang tertentu. Menjual barang lebih dari harga pasar digolongkan para ulama sebagai tindakan pembodohan. Menjual barang lebih dari harga pasar digolongkan para ulama sebagai tindakan pembodohan, tindakan ghaban yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sementara melakukan pembodohan dalam transaksi termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Melakukan tindak pembodohan dalam transaksi itu merupakan hal yang diharamkan bahkan di semua agama. Jadi tadi ada harga pasar, ada keuntungan. Dari jualan berapa keuntungannya. Kemudian barangnya punya harga pasar. Maka jangan sampai menjual di atau lebih dari harga harga pasar. Karena itu disebut oleh para ulama sebagai tindakan pembodohan. Digolongkan para ulama tindakan pembodohan sisi harga. Ini juga ada kesamaan dengan penipuan. Ini dilarang. Allah menyebut hari kiamat dengan hari taghabun. Zalika yaumut taghabun. Itu itulah hari at-taghabun. Nah, jadi ada istilah hari kiamat disebut hari at-taghabun. Itulah hari at-taghabun. Dari akar kata ghabun tadi, ghabunu. Disebut hari taghabun dari kata ghaban yang artinya itu pembodohan. Karena kelak pada hari kiamat, orang-orang mukmin itu di sorga, mereka akan membodoh-bodohkan penduduk neraka. Jadi kenapa disebut hari kiamat itu juga hari taghabun, hari pembodohan? Maksudnya itu nanti orang-orang mukmin yang masuk surga, mereka membodoh-bodohkan penduduk neraka. Itu kan dulu diajak sholat, tidak mau, bodoh kamu. Diajak mentauhidkan Allah, tidak mau, bodoh kamu. Diajak taat kepada Allah, makan yang halal, tidak mau, bodoh kamu. Intinya penduduk surga yang masuk surga nih orang mukmin, mereka nanti akan menyalah-nyalahkan kesalahan nih orang-orang yang masuk neraka. Padahal dulunya sudah diajak. Itu istilahnya ya. Zalika yaumut taghabun. Itulah hari pembodohan. Yakni orang-orang mukmin yang masuk penduduk surga akan membodoh-bodohkan penduduk neraka. Ya, itu kan udah saya bilang, itu kan udah aneh bilang dulu. Seperti itulah. Kamu ngeyel. Seperti itulah kurang lebih nanti ya. Al-Qurtubi menyebutkan keterangan Ibnul Arabi. Qala Ibnul Arabi istadalla ulama'una biqaulihi ta'ala ذلك يوم التغابن على أنه لا يجوز الغبن في المعاملة الدنيوية لأن الله تعالى خصص التغابن بيوم القيامة. Berkata Ibnu Arabi di tafsir Al-Qurtubi, para ulama para ulama itu berdalil dengan firman Allah, zalika yaumut taghabun. Para ulama berdalil dengan firman Allah Ta'ala, zalika yaumut taghabun, itulah hari pembodohan. Apa pendalilannya? Bahwasanya tidak boleh melakukan tindakan pembodohan untuk muamalah dunia. Karena Allah Ta'ala telah mengkhususkan tindakan pembodohan. Membodoh-bodohkan ini di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat dapat izin tuh untuk mengatakan kamu sih bodoh, masih berbuat syirik dahulu, gitu ya. Tapi kalau di dunia tidak diperbolehkan di muamalah itu kita melakukan tindakan pembodohan. Jadi tadi bedakan ada harga pasar, ada keuntungan. Ketika menjualnya dia ngambil keuntungan tapi masih di harga pasar boleh. Dia ambil keuntungan ternyata di atas harga pasar, melebihi harga pasar, melebihi batasan normal, itu nanti ada indikasi tindakan pembodohan dari sisi harga,
Maka itu tentu jual belinya bermasalah dan nanti ada yang namanya hak khiyar goban. Kemudian penulis mengatakan pembodohan dalam transaksi itu ada dua. Pembodohan ya, tindak pembodohan dalam transaksi ada dua. Yang pertama, pembodohan pembodohan ringan yang ditoleransi. Berarti kan pembodohan ringan yang ditoleransi ini dia menjual di atas harga pasar. Dia menjual di atas harga pasar barang yang memiliki harga pasar, tapi masih ditoleransi lah. Misal sepatu, sepatu biasa ya. Kalau sepatu ini saya enak dicontohkan sepatu, misal ketika di masa-masa sekolah, anak-anak sekolah lah ya, anak-anak SMP, SMA kadang sepatu itu bisa tren gitu. Ada sepatu satu model tertentu, oh digandrungi gitu. Nanti sepatu itu biasanya kalau ke pasar-pasar itu hampir semua toko sepatu menyetok sepatu brand tadi. Kadang pun brandnya ndak ori juga ya. Sepatu-sepatu ndak ori juga, tapi di kedai-kedai di toko-toko di pasar. Ya, kalau di zaman sekolah itu kan musim-musiman deh. Ada apalagi di kampung lah ya. Kalau di kota mungkin beda ya. Nah, di kampung, di kota-kota yang bukan ibu kotanya, itu kalau lagi tren sepatu itu, yang lain pada beli, yang lain pada pada beli. Nah, itu biasanya, misalnya di pasar itu ada 30, pasarnya besar ya, ada 30 toko sepatu. Hampir semua itu bisa disebut semua toko sepatu pasti nyetok sepatu merek yang sama, merek yang populer tadi pasti mereka punya. Paling beli banyak di sekolah, lagi musim ya. Sekolah, anak-anak sekolah, anak SMP, SMA banyak yang beli, anak SMK banyak yang beli, STM banyak yang beli. Nah, itu dipakein. Nah, sepatu seperti ini karena 30 toko hampir semuanya jual, yang beli juga banyak. Ini sepatu ini bisa lah kita sebut sepatu ini lama-lama memiliki harga pasar. Harga pasar itu harga rata-rata yang berlaku di pasar tadi. Jadi standar harga atau harga rata-rata yang berlaku di pasar. Ini misalnya sepatu tadi itu kisarannya 100.000. Ada yang jual 93, 95, 97, 100.000 gitu ya. Lewat pun ya kisaran 100.000. Ada yang 105, 107, 110 lah. Banter atau paling mahal tuh 110. Itu maksudnya. Nah, jadi terbuat harga pasarnya 100.000. Ketika ada yang jual 110 atau 115.000, maka ini ada tindakan goban. Karena kan rata-rata pasarannya itu 100 ribuan. Ada yang coba-coba jual tadi 110 atau 115.000. Katakanlah rata-rata paling mahal itu 110. Ada yang jual 115.000. Nah, maka kelebihan 5.000. Itu ada tindakan goban, ada. Ada tindakan goban, ada. Cuma itu kan tidak banyak. Ya, dari 110.000, ada 5.000. Ya, ini namanya goban yang ringan yang ditoleransi. Ini adalah pendapat mayoritas ulama bahwasanya ada goban tindakan pembodohan yang ditoleransi. Meskipun ada sebagai ulama yang mengatakan khilaf ya, ada sebagai ulama yang mengatakan bahwa pembodohan itu tidak ada yang ditoleransi maupun sedikit. Pokoknya sedikit saja dia jual di atas harga pasar, goban. Maka pembelinya memiliki hak khiyar goban. Oh, ini yang pukul rata nih. Tapi mayoritas sebut, kalau dia dapat tindakan pembodohan, kena goban, ya kita harus lihat dulu gobannya itu parah atau masih bisa ditoleransi. Kalau masih bisa ditoleransi, ya sudah dimaklumi. Itu perinciannya. Yang kedua, ada goban pembodohan parah ya. Pembodohannya ini sampai parah yang tidak bisa lagi ditoleransi dikenal dengan al-ghawwan al-fahish. Tindakan pembodohan yang al-fahish yang parah sekali. Menurut Hanafi ya, ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, kemudian sebagian ulama dari mazhab Hambali,
Transaksi yang mengandung ghaban fahish dibatalkan dan barang dikembalikan. Kalau fahish ini tidak pembodohannya itu sudah parah, maka ini jual belinya batal, nanti barang itu dikembalikan. Contohnya sepatu tadi. Sepatu yang sudah musim, yang digandrungi, banyak remaja beli, banyak sekali. Nah, sepatu tadi itu ya 30 toko sepatu di pasar itu jual semua. Sepatu itu rata-rata harganya 100.000. Udah lumrah lah. Toko satu dengan toko dua dari 30 toko tadi ya beda-beda tipis penjualannya. Ya rata-rata kadang ada yang sama jualnya, kadang beda-beda tipis. Demikian juga yang beli ya rata-rata belinya segitu lah, 100.000 lah. Rupanya datanglah pembeli polos. Anak sekolah, anak SMA, laki-laki ya, pembeli yang polos. Nggak ngerti barang, nggak ngerti harga. Pengen beli sepatu juga. Giliran dia beli, ini berapa Pak? Oh, 135. 135. Padahal harga pasar sepatu itu adalah 100.000. Rata-rata beli 100.000 bahkan lebih murah dari 100.000. Bagaimana kita contoh? Semua toko seperti itu. Dan yang semua yang beli seperti itu. Jadi dia ingin beli juga sepatu itu, malah dijual 135.000. Nah, maka pedagang ini karena lihat yang beli ini polos, nggak ngerti barang, nggak ngerti harga, diambil keuntungan darinya lebih dari keuntungan normal yaitu 135. 35.000 ini tidak normal. Kenapa? Karena pedagang sepatu di pasar itu yang banyak buka di pasar itu, dia jual 100.000 saja sudah untung. Makanya kita sebut harga rata-ratanya 100.000. Dengan 100.000 dia itu sudah untung. Tapi malah menjual 135.000. Malah menjual 135.000. Nah, di sini 35 ribunya adalah tindakan korban, penipuan. Itu ya. Nah, kalau ada terjadi seperti itu, maka kata para ulama transaksinya itu batal. Ya, jadi dia beli sepatu 135.000. Kemudian pas dia bawa-bawa sepatu tadi, pedagang-pedagang ada yang tanya juga. Kan biasa gitu ya, lagi bawa kantong dari satu toko, toko-toko lain tanya, kamu beli berapa tadi? Dijawab, saya beli 135 Pak. Kata pedagang lain, hah? 135. Kami ini toko sepatu nih, hampir semua toko sepatu nih jual paling mahal mas 100.000. Oke lah kalau ada yang jual 105.000 itu udah paling mahal sudah. Gak ada yang sampai seperti ini jual. Ah, dek, kamu kena tipu. Itu kan ada pedagang-pedagang lain. Karena memang rata-rata semuanya jual sepatu itu. Dan harga rata-ratanya 100.000. Tidak ada yang lebih-lebih dari itu kecuali 105.000. Nah, dia beli 135.000. Maka pedagang-pedagang saja menyebut dia, kamu nih tertipu deh, kamu dibodohi deh. Pas dia pulang ke rumah, memang ada pula saudara-saudaranya di rumah punya sepatu itu lebih dulu beli. Ada saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya sama sepatunya udah beli itu. Ditanyain sama sepupunya, kamu beli berapa? 135, 135.000. Kemudian para sepupunya tadi, saudara jadi tanya, aduh, kami ini beli cuma 100.000, nggak ada yang lebih dari 100.000. Ini semuanya pakai ini beli 100.000. Maka kamu nih ditipu nih. Kok 135 kamu ini kena tipu. Jadi baik pedagang maupun pembeli banyak orang menganggap kamu ini ditipu nih. Maka di situ si pembeli tadi dia kena tindakan ghobon, pembodohan dari sisi harga. Jelas seperti itu ya. Maka dia dalam Islam punya khiyar ghobon yaitu untuk membatalkan dan barang dikembalikan. Jadi dia ketika sudah tertipu, ini kalau dalam syariat Islam ya, dia bawa sepatu itu lagi, pergi ke penjual, dikembalikan uangnya, minta dikembalikan barangnya, minta kembali uangnya. Itu diperbolehkan. Jadi dia karena beli 135, orang pada beli 100.000, paling mahal 105, ya udah
Dia datang kembali kepada pedagang tadi. Nah, disebutnya Anda nipu saya ya. Ini 100.000 jual 135. Nah, maka opsi pertama, nih sepatunya saya kembalikan, kembalikan uang saya. Maka kalau seperti ini, penjual wajib merespon, wajib mengembalikan uang. Hukumnya adalah wajib. Kondisi pertama. Kondisi kedua, walaupun kena tipu, walaupun kena tipu dari sisi harga, walaupun kena tipu dari sisi harga, yaitu 135.000, kena 35.000, tapi ternyata dia suka sepatunya karena memang lagi musim, maka yang kedua dia bisa meminta al-arash. Dia datang ke toko sepatu, dia bilang, Pak, Anda nipu ya? Orang jual sepatu 100.000, semua toko segitu, orang pakai juga saudara saya segitu, teman-teman saya juga segitu, masa ke saya 135? Oh, akhirnya dia malu ya ketahuan. Kemudian si pembeli ini masih ingin si sepatunya, tapi kan kemahalan, maka dia cuma minta selisih tadi 100.000 dengan 135.000, ada selisih 35.000, itu saja yang dia minta untuk dikembalikan. Itu yang dia minta untuk dikembalikan. Nah, itu dia maksudnya. Tadi maksudnya bisa untuk dibatalkan dan barang dikembalikan, atau opsi kedua tadi bisa dia fokus untuk dia fokusnya untuk mengambil eh, selisih uangnya saja. Ulama sekarang eh, berapa persen sih dari keuntungan itu yang dihukumi ghabun al-fahish, penipuan yang parah? Ulama berbeda pendapat mengenai berapa batasan harga jual di atas harga pasar yang terhitung ghabun fahish. Jadi ulama pun beda pendapat nih, berapa sih batasan seseorang itu menjual di atas harga pasar yang itu akan terhitung tindakan ghabun fahish. Ghabun al-fahish, yaitu ghabun yang keterlaluan mengambil keuntungannya. Kita tidak berpanjang lebar mengenai masalah ini. Untuk itu akan disebutkan salah satu pendapat saja, atau sedikit pendapat saja. Dalam fikih empat mazhab disebutkan pendapat Malikiyah. فالمالكية المشهور في المذاهب أنه لا يرد المبيع بالغبن في الربح ولو كان كثيرا فوق العادة إلا في أمور. Mazhab Maliki mengatakan pendapat yang masyhur di mazhab bahwasanya bahwasanya tidak akan dikembalikan barang yang dibeli dengan penipuan tadi, yang memiliki dengan menipu sehingga ambil keuntungan tadi, tidak akan dikembalikan, tidak boleh dikembalikan walaupun penipuannya terkategori parah di atas normal, kecuali pada beberapa hal. Jadi khiyar gobon itu tidak terrealisasi kecuali dengan beberapa hal. Ahaduhuma ayyakun al-bai'u wal mushtari bil ghabn al-fahish wakilan aw wasiyan, wa idza kana kadzalik fa inna bai'aha wa syira'aha yurad. Pendapat pertama, bahwasanya penjual pembeli yang kena ghabn parah ini ternyata dia adalah wakil, dia adalah orang yang mengemban wasiat. Nah, jika seperti ini kondisinya, maka jual belinya itu harus dikembalikan. Berlaku khiyar ghabn tadi. Dia pakai uang orang pula, beli kemudian dapat tindakan pembodohan dari sisi harga, maka pembeliannya batal, uang mereka dikembalikan. Kemudian mengenai standar ghabun fahish, sebagian Malikiyah menyatakan waqtalafa fi hadil ghabun al-fahish, faqala ba'duhum idza bi'ati sil'atu bi ziyadati sulus an qimatiha aw bi naqsi sulus kana ghabunan. Kana ghabunan. Para ulama itu berselisih pendapat tentang batasan ghaban parah yang mendapatkan khiyar ghaban. Berkata sebagian mereka, apabila barang itu dijual
lebih mahal sepertiga harganya, atau dijual lebih murah dari sepertiga, lebih murah sepertiga dari harganya, dijual lebih mahal sepertiga dari harganya, atau dijual lebih murah sepertiga dari harganya, itu disebut goban. Kalau penjual menjual sepertiga lebih mahal dari harganya, kayak sepatu tadi, pasarnya itu 100.000, dia jual 135, maka 35.000 itu lebih dari sulus, sepertiga dari harga 100.000, itu goban. Atau sesuatu dijual lebih murah. Misalnya eh, sesuatu yang dijual lebih murah, misalnya sepatu ini harganya 100.000. Di sini yang jualnya tidak paham. Mungkin yang jual ini minta ganti, penjual toko ini minta ganti ke anaknya, anaknya jual. Nggak ngerti, sepatu ini harusnya dijual 100.000. Rupanya anaknya mana jual 70.000 atau 65. Nah, maka di sini yang kena ghobon adalah penjual. Setelah dia tahu, datang bapaknya, kamu jual berapa tadi? Pak, saya jual 65, Pak. Duh, kenapa 65.000? Bukannya ini 100.000, paling murah 100.000. Malah dijual 65. Maka di sini si penjual yang kena gobon, dia yang punya hak khiar gobon. Yaitu dia cari yang pembeli tadi, dia bilang, pembeli, kamu nipu ya. Ini uang kamu, kembalikan barang saya. Nah, itu juga ada. Itu contoh kalau gobon itu apabila barang dijual sepertiga lebih mahal dari harga pasar. Ada contoh tadi barang itu dijual lebih murah sepertiga persennya dari harga pasar. Ini pendapat pertama, gobon itu acuannya apa tadi? Sepertiga. Yang jadi pendalilan para ulama, sepertiga itu sebagian ulama menyebutkan, terutama ulama Malikiyah ya, mereka menjelaskan sepertiga itu kok banyak, itu berdasarkan hadis tentang wasiat. Nabi Alaihissalam bersabda tentang masalah wasiat ini, as-sulus wasulusu kasir, dan sepertiga saja, karena sepertiga itu sesuatu yang banyak. Sepertiga itu banyak. Sebagaimana wasiat lebih dari sepertiga merugikan ahli waris, maka menaikkan harga melebihi 30% dari harga pasar itu juga merugikan konsumen, sama-sama merugikan. Makanya ada yang namanya, atau ulama Malikiyah berpendapat ghaban yang parah itu acuannya adalah sepertiga, karena sabda Nabi Alaihissalam, as-sulus wa sulusu kasir, sepertiga saja kalau mau wasiat, karena sepertiga itu banyak. Kemudian ada lagi pendapat kedua. Sementara itu yang difatwakan Syekh Ibnu Baz rahimahullah, bahwa ghawan fahish standarnya bukan sepertiga, standarnya kembali kepada uruf, standar yang berlaku di masyarakat. Bila ditanya apa batasan ghaban yang mempengaruhi keabsahan transaksi, maka jawaban Syekh bin Baz, ikhtalafu fihi. Ba'duhum qala as-sulus wa ba'duhum qala aqallu min zalik. Walakin ahsanu ma qila fi hadza annahu ma ya'udduhu an-nas ghabanan bil 'urf ma ya'udduhu ahlul bai' wa syira' ghabanan haitsu yu'tabaru daran lil mushtari. Para ulama itu berselisih pendapat tentang menentukan batasan berapa sih menjual di atas harga pasar yang mengakibatkan adanya tindakan menggabung ini. Sebagian mereka mengatakan sepertiga yang kita bahas tadi. Sebagian mereka mengatakan tidak sepertiga, lebih kecil dari sepertiga. Akan tetapi pendapat yang paling baik mengenai hal ini adalah, kata Syekh Ibnu Baz, pendapat yang paling ideal baik mengenai hal ini adalah batasan yang manusia telah menyebutnya itu adalah ghabun, tindak pemuda secara urf, maka itulah dia ghabun yang harus diakui, dijadikan acuan oleh para pedagang dan pembeli sebagai ghabun. Apa-apa atau batasan-batasan berapa atau persen berapa dari keuntungannya yang disebut oleh manusia itu adalah ghabun secara urf, maka itu adalah sesuatu yang harus disebut ghabun juga oleh para pedagang di pasar.
yang mana itu memberikan bahaya bagi pembeli. Jadi acuannya al-urf. Berapa persen seseorang mengambil keuntungan, dia menjual di atas harga pasar, maka disitulah disebut ada tindakan pembodohan. Istilah ghaban fahish di masyarakat disebut dengan harga harga mentung ya, harga nusuk. Kata ini dari bahasa Jawa artinya memukul. Jadi ghaban fahish itu rasanya oh, kita setelah beli gitu ya, ternyata tahu dapat informasi dari teman-teman yang lebih beli dulu sepatu tadi harganya 100.000 kita beli 135, itu setelah tahu kebenarannya itu rasa ada yang rasa kepentung gitu, rasa ada yang nusuk di hati. Keselnya tuh seperti itu tuh, kok saya beli 135 ya padahal orang beli 100.000. Itu berarti sedang kena goban, dia sedang kena goban. Atau kadang seperti eh, seperti makan lah mungkin ya, sedang safar sedang safar di jalan-jalan. eh, saya tidak tahu kalau di Jawa gimana ya, kalau di eh, Sumatera ini kalau kita sedang safar, itu kalau makan itu harus tanya dulu. Pertama makan-makan rumah makan Padang dihidang. Kalau tidak ditanya-tanya dulu nanti pas bayar, itu harganya bombastis ya. Harganya nggak ngotak gitu. Berapa? Kita makan berempat misalnya. Atau orang ngitung nanti kita lihat itu, wah itu kadang harganya luar biasa. Nah, jadi kadang pas bayar rasa kepentung, rasa nusuk berarti itu kena goban. Dia kena go, dia kena goban pembodohan sisi harga. Kenapa? Karena ternyata ini kayaknya tidak segini nih. Ternyata nasi itu dia jual ke kita. Dia ngambil untung ke kita itu di atas normal. Tidak seperti bagaimana dia mengambil untung kepada orang-orang lain atau orang yang ngerti harga. Nah, di situ ada peluang terjadinya goban. Perlu diperhatikan ya. Itu rasanya kurang lebih seperti itu. Makanya kalau seperti makan-makan di tempat wisata, di tempat-tempat safar itu, makanya harus tanya dulu biar harganya jelas, biar kita bisa antisipasi, biar bisa kita ukur, biar kita tidak terkena goban. Nah, yaitu pembodohan dari sisi harga ini. Wallahu a'lam ya, mungkin itulah yang kita bahas pada sore ini. Tip, ada yang ditanyakan silakan. Ada waktu tersisa uh, 12 menit. Ada yang ditanya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita coba lanjut sedikit. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nah sekarang baru mengambil keuntungan lebih dari 100%. Mengambil keuntungan lebih dari 100%. Ini perhatikan. Ini berarti produknya beda dengan yang udah punya harga pasar ya. Selanjutnya kita berpindah ke masalah berikutnya, yaitu mengambil keuntungan lebih 100%. Karena kalau poin tadi, materi yang sebelumnya itu, di situ malah ketika ada barang yang punya harga pasar dijual lebih mahal sepertiga dari harga normal, ada goban, tindakan pembodohan. Atau secara uruf disebut ini kemahalan nih, tidak normal nih, maka itu terjadi goban. Sekarang nyebrang, sekarang tentang mengambil keuntungan lebih dari 100%. Ini berarti bendanya atau produk yang didagangkan itu termasuk beda ya. Selanjutnya kita berpindah ke masalah mengambil keuntungan lebih dari 100%. Ada dua riwayat yang tegas menunjukkan bolehnya mengambil keuntungan lebih 100%. Pertama ada hadis dari Urwah Al-Bariki radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ini di hadis Tirmizi dan Qudni.
Di Sahih Bukhari juga ada ini Urwah al-Bariki. Beliau menceritakan, dafa'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinar li ashtariya lahu syatan. Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam pernah memberikan kepadaku, menyerahkan kepadaku uang 1 dinar agar aku membelikan kambing untuk beliau dengan uang tadi. Nah, jadi diminta tolong nih. Rasul kasih uang 1 dinar, 1 kepingan dinar itu 1 koin emas di zaman dahulu, untuk beratnya itu kurang lebih 4,25 gram. Ini emasnya murni ya, karatnya tinggi. Hampir mendekati murni lah, karatnya tinggi. Nah, jadi Rasul kasih uang 1 dinar, 4,25 gram kepada Urwah agar membelikan kambing untuk Nabi alaihissalam. Dan di zaman Nabi alaihissalam, harga kambing itu kalau pakai koin emas 1 dinar. 1 dinar harga kambing. Kalau mau pakai koin perak, dirham, itu 10 keping. Nah, itu ya di zaman Rasul seperti itu. Kalau mau beli pakai koin emas 1 keping, kalau mau pakai perak 10 keping. Jadi gaya mata uang dinar dan dirham itu kalau di kita itu seperti uang 10.000 dengan uang 100.000. Seperti itulah. Nah, jadi kalau ini dikasih dinar. Dan pasaran dahulu kambing itu 1 dinar 1 kambing. Atau beli pakai dirham, kepingan perak itu 10 keping. Nah, ini seperti ini acuannya, harganya seperti ini. Fashtaro itu lahu syataini. Oh, ini luar biasa. Dikasih 1 dinar untuk beli 1 kambing. Ternyata Urwah ini pintar. Dia berhasil, maka aku belikan untuk Nabi dengan uang 1 keping tadi, aku dapat beli 2 kambing. Wah, ini luar biasa. Nah, dia nawarnya luar biasa. Dapat 2 kambing. Nah, setelah dapat 2 kambing, ini jadi luar biasa nih. Pasarnya normalnya itu 1 kambing. Dia bisa beli 2 kambing. Dengan harga 1 dinar, dia beli 2 kambing. Nah, kemudian bagus-bagus karena Urwah ini pintar dia. Dia cari ke pinggir-pinggir, dapat dia 2 ekor kambing, dibeli sama dia. Kemudian setelah belikan mau bawa ke tempat Nabi alaihissalam. Di perjalanan, karena nampak bawa 2 kambing bagus-bagus, ada pula sahabat yang pengen beli ke Urwah 1. Kemudian pas jalan pulang, fabi'tu ihdahuma bidinar waji'tu bisyati wa dinar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, luar biasa. Jadi pas berhasil menjalankan misi tadi, jalankan tugas Nabi, 1 koin emas bisa beli 2 kambing. Itu saja sudah hebat. Pasarannya 1 keping emas, 1 kambing, dia bisa beli 2. Pas pulang ingin ngantar ke tempat Nabi alaihissalam, di perjalanan ada pula yang tertarik dengan kambing tadi. Fabi'tu ihdahuma bidinar. Ditanya, Urwah ini berapa? 1 dinar. Nah, maka dijual Urwah 1 kambing tadi 1 dinar. Berarti kan dia dapat uang keping 1 dinar. Wajib itu bisyati wa dinar ila Nabi SAW. Maka pas dia balik ke Nabi SAW, ya Rasulullah, ini kambing yang kau perintahkan aku beli, dan ini hasil keuntungannya 1 dinar dibalikan ke Rasul. Wah, ini hebat sekali. Jadi Rasul punya 1 koin emas, minta tolong belikan kambing. Pulang-pulang bawa kambing, bawa pula 1 koin emas. Berarti kan uang Rasul kembali lagi nih. Seakan-akan kembali lagi uangnya dapat kambing. Wah, ini luar biasa ruah ini. Ruah ini luar biasa. Kemudian Nabi mendoakan. Lalu Nabi fada'a lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fi safqati yaminik. Semoga Allah memberkahi setiap transaksi yang kau lakukan. Didoakan Rasul, semoga Allah memberkahi, barakallahu laka fi safqati yaminik. Semoga Allah memberkahi untuk transaksi yang setiap kamu lakukan. Nah, setelah didoakan Nabi, apa kata orang-orang yang setelahnya menyaksikan Urwah ini ketika berjualan? Wallahi wa kana law ishtara turab la rabiha fi. Demi Allah, law ishtara turab la rabiha fi. Urwah itu sekiranya diambilnya tanah, digenggamnya tanah, dijualnya pasti untung. Saking hebatnya ilmu marketing Urwah Al-Bariki ini. Sekiranya diambilnya aja tanah random, diambil tanah, digenggam, ditawarin, orang pasti beli. Itu menandakan ilmu marketingnya tingkat tinggi. Ini Urwah Al-Bariki ya, marketingnya Nabi alaihi salatu salam atau sahabat yang
tinggi ilmu marketingnya di zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Maka pesannya kadang dalam bisnis, terutama dalam dagang itu, skill marketing itu perlu juga diasah. Kadang dengan skill marketing itu kita sudah bisa jualan, bisa menguntungkan tanpa punya barang. Sudah bisa menghasilkan lah tanpa punya barang. Contohnya Urwa al-Bariki ini luar biasa. Dia mendapat doa Nabi Alaihissalam, ya sekiranya diambilnya tanah, ditawarin ke orang, maka dibeli sama orang tanah itu. Pasti dia dapat untung. Saking hebatnya dia dalam berniaga. Itu tadi kisah pertama, keuntungan lebih dari 100%. Wallahu alam itu ya. Silakan ada yang ditanya, tersisa beberapa menit lagi. Tidak ada. Ada yang ditanyakan, sisa 4 menit. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Itu tadi kisah dari Urwah tadi, itu mengambil keuntungannya lebih. Kemudian kita bawalah satu kisah lagi yang ada mengambil keuntungan lebih juga, yaitu ada hadis dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu an, anak Zubair bin Awam, ini juga sahabat. Beliau menceritakan, karena Az-Zubair ishtara al-ghabah bi sab'ina wa mi'ati alfin. Dahulu Zubair, ayah beliau ya, pernah membeli tanah di pinggiran Madinah yang masih ghabah, yang masih hutan-hutan belantara, masih semak-semak belukar. Dia beli dengan harga 170.000 kepingan dirham, kepingan perak. 170.000 kepingan perak. Itu dulu dibeli. Kemudian selang beberapa waktu, terutama setelah Zubair meninggal, sahabat Zubair meninggal, maka anaknya Abdullah bin Zubair ini menjual. Faba'aha Abdullah bi alfi alfin wa sitti mi'ati alfin. Kemudian Abdullah bin Zubair itu berhasil ya menjual tanah itu dengan harga 1.600.000 keping eh, dirham tadi, keping perak. Belinya dulu 170.000, jualnya 1.600.000, hampir ya setidaknya 800% naiknya ya, 800%. Nah, itu tadi bisa bisa seperti itu ya. Oh, hadis ini diletakkan Al-Bukhari dalam kitab sahihnya bab keberkahan harta para mujahid. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk menyimpulkan bolehnya mengambil keuntungan berlipat-lipat, berlipat-lipat. Dan memang ada juga banyak kegiatan di mana orang bisa mendapatkan keuntungan berkali lipat. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau di kita yang sekarang ini, ada orang mungkin pergi ke hutan untuk mencari kayu gaharu. Mereka modalnya cuma gergaji, kapak, dan yang dibutuhkan. Ah, jika dinilai modal ini tidak sampai 2 juta lah. Tenaga satu ya. Kapak, eh, gergaji, tenaga lah nyari-nyari kayu di hutan itu ya. Namun ketika berhasil mendapatkan satu batang gaharu, wah satu batang gaharu itu dijual malah berjuta-juta. Katakanlah modalnya habis 2 juta. Capeknya ya dengan gergaji, kapak, tenaganya itu katakan 2 juta habis. Tapi kalau berhasil dapat, katakanlah kayu gaharunya misal ya, bisa tembus 10 juta, ya 8 juta untungnya. Hasilnya bisa berjuta-juta. Jika dilihat dibandingkan ya modal dan keuntungan, tentu keuntungannya berlipat-lipat, berlipat-lipat. Dan umumnya unit produksi bisa menghasilkan keuntungan berlipat-lipat jika dilihat dari sisi modal, kerajinan dan yang sejenisnya. Meskipun ya untuk jual beli juga bisa dapat untung yang berkali lipat. Yang kuncinya sebagaimana tadi kita bahas, yang kita lihat itu adalah produknya. Yang kita lihat produknya.
Tip itu ya. Aduh, ini jam 5 baru masuk pertanyaannya. Wah, kalau ini ya mungkin kalau ini ya realistis ya. Kalau jual tanah susah, tidak laku-laku, maka pertama berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah karena Allah yang menggerakkan hati pembeli. Itu dipahami. Allah yang menggerakkan hati pembeli. Kemudian kedua, ini jual tanah, saya tidak paham nih, ini tanah waris atau gimana? Kalau sekiranya tanah waris, yang itu ada syirkah, ada kepemilikan orang lain, maka kalau bisa bulat semua tuh, satu visi, semuanya memang pengen jual. Kadang kalau tanah itu waris, banyak orang tidak laku-laku, kadang sebagian ahli waris ingin jual, sebagian lain yang tidak. Nah, maka untuk masalah menjual ini pertama berdoa kepada Allah, nanti mudah bagi Allah untuk menggerakkan hati pembeli. Kalau sekiranya tanah itu ada saham-saham orang lain, maka diajak kerelaan hatinya untuk sama-sama bulat menjual. Kemudian yang ketiga, kalau dirasa memang susah, memang diakui ya jual tanah, jual rumah itu susah, tergantung letak dan tergantung tergantung harga, tergantung letak dan tergantung harga. Mungkin tidak mengapa memakai jasa-jasa orang yang relasinya luas. Calo lah bahasa kita ya, calo-calo yang punya relasi luas, tentu otomatis kita akan kena biaya fee. Nah, misalnya karena kita berapa, dia akan jual berapa, entah kita naik harganya lebih tinggi dari yang kita tawarkan atau bagaimanalah kesepakatannya. Mungkin itu Koren. Terpaksa melibatkan yang namanya calo. Memang untuk menjual tanah rumah itu susah. Tapi biasanya harga sih. Misalnya di dekat rumah ini, dekat-dekat tempat saya tinggal nih, ada rumah yang dijual udah 2 tahun lebih, tidak laku-laku. Bahkan ada yang sampai 5, 7 tahun, 10 tahun bahkan ada laku-laku. Di rumah sini, dekat rumah juga ada. Ternyata ada yang di sampingnya baru jual hitungan hari ada yang beli. Nah, itu ya. Jadi ada rumah bis katakanlah 3 nih rumah berdekatan dijual, ada yang baru dijual hitungan pekan. Dalam 1 pekan tiba-tiba udah ada yang beli. Ternyata kita tanya-tanya informasinya ternyata memang maaf ya dia jualnya murah sehingga cepat laku. Kadang itu juga tuh. Uh, Sehingga lakunya cepat. Kenapa yang lain-lain tidak laku? Ternyata kalau pengakuan orang-orang yang rencana ingin beli ketinggian. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, berdoa kepada Allah, kemudian minta kerelaan hati, kalau ada itu ada syirkah ya. Tapi kalau kita sendiri punya, udah kita aja yang jual. Kemudian tidak mengapa ya dipertimbangkan akan melalui calo, karena calo apa ya tukang-tukang tanah itu kadang relasinya luas. Kadang relasinya luas. Kadang dengan berbagi rezeki ya, kita ajak-ajak ke orang lain itu carikan. Kadang keterlibatan orang tadi dalam syirkah, dalam dia bantu-bantu diajak, dia bantu nyarikan, kita bagi-bagi rezeki baginya namanya ya, bagi-bagi fee itu. Kadang karena dengan itu pula terbuka pula jalur-jalur rezeki tadi karena akan melibatkan banyak orang. Itu kadang kita mungkin kurang relasi gitu ya, dilibatkan orang yang sudah pengalaman, udah banyak relasi luas. Bahkan sebagian orang kadang dilelang sama dia karena badan lelang itu kan punya banyak link dia, banyak relasi. Dia tinggal umumkan aja, ini ada barang yang dijual sekian, sekian. Tapi masalahnya lelang di kita itu harganya ditekan ya, murah sekali. Ya, kurang lebih sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Atau kalau tidak butuh uang, kalau tidak butuh uang, di Pekanbaru ini ada juga saya dapat informasi lebih dari satu ya. Kalau tidak butuh uang, dia jual rumah nih, tapi nggak terlalu BU kan. Kemudian dia cari seorang ustadz, ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, ustadz salaf, yang belum punya rumah. Katakanlah rumah ini, misal ya, rumah ini cashnya 300 juta. Ustadz ini belum punya rumah nih ditawarin. Ustadz mau nggak beli rumah saya? Cicil saja. Cicil mungkin 300 juta itu dipecah untuk 5 tahun gitu ya. Dicicil. Karena ustadz-ustadz banyak belum bisa beli rumah.
Nah, ustadz level biasa banyak belum belum bisa beli rumah. Mereka nggak jadi pesantren dan segala macam itu gajinya UMR kadang kurang lebih atau kadang kurang dari UMR. Banyak itu mereka itu merasa tertolong ketika dapat bantuan-bantuan seperti tadi. Nah, itu kadang di sisi dia cash apa istilahnya itu ya. Harga cash itu tapi dipecah. Dipecah jadi kredit dia. Tapi carilah orang yang amanah, ustadz yang aktif berdakwah, yang dikenal bagus, belum punya rumah, ditawarin ke dia, dia mau beli dengan cicilan-cicilan, tapi memang uangnya lambat terkumpulnya. Ada pula yang model seperti itu di samping dia berjual beli, ada unsur bantunya. Itulah kurang lebih bahan pertimbangannya. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Tip. Kalau tidak ada maka kita akhiri. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.